warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. في هذه الفرصة سأقدم لكم نفسي. أنا ميكا النشط الهنيء، طالبة في الفصل الدراسي الثاني لقسم علوم القرآن والتفسير في جامعة علوم القرآن بونسبو. في هذا الفيديو سنتعلم معا إعراب سورة الكافرين، فتفضلوا بالمتابعة وإن شاء الله ستستفيد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul pada lafaz qul ya ayyuhal kafirun yaitu sebagai fi'il amr yang mabni 'ala sukun dan fa'ilnya yaitu dhamir mustatir wujub atau yang tersembunyi, yakni anta yang kembali kepada Nabi Muhammad. Dan lafaz ya yaitu huruf nida dan ayyuha yaitu munada dan mabni 'ala dhammah dan mahalnya adalah nasab. Dan ha di sini yaitu sebagai lit tanbih yaitu untuk penegas. Dan al-kafiruna yaitu sifat yang kembali pada lafaz ayyuha, maka ikut dibaca rofa dan bentuknya adalah al-kafiruna yaitu bentuknya adalah jamak mudzakkar salim, maka alamat rofanya yaitu wawu. La a'budu ma ta'buduna. La yaitu huruf nafi yang berarti penolakan pada makna fi'il selanjutnya. A'budu yaitu fi'il mudhari dan alamat i'rabnya adalah rofa dan alamatnya adalah dhamma karena fi'il mudhari. Ma di sini bisa berarti dua makna. Yang pertama, ma sebagai isim mausul yang berarti kata sambung, dan yang kedua adalah ma masdariyah. Ta'buduna yaitu fi'il mudhari yang marfu dan alamat rafa'nya adalah thubutun nun karena ta'buduna yaitu min af'alil khamsah. Dan lafaz la a'budu ma ta'buduna yaitu jawaban dari ayat pertama yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang selanjutnya yaitu wala antum 'abiduna ma a'bud. Wa yaitu huruf 'athaf dan la yaitu huruf nafi dan antum yaitu sebagai dhamir munfasil dan posisinya itu sebagai mubtada, dan 'abiduna yaitu khabarnya mubtada atau khabarnya antum marfu dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Dan ma itu bisa dua. Yang pertama bisa ma sebagai isim mausul karena sebagai objek dari lafaz 'abiduna, atau yang kedua bisa menjadi ma masdariyah dan diartikan sebagai ibadahku. Dan abudu yaitu fi'il mudhari yang marfu dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang tersembunyi dan takdirnya yaitu ana. Dan ayat selanjutnya yaitu wala ana 'amilun ma 'abadtum. Wawu yaitu huruf 'athaf dan la yaitu huruf nafi yang berarti penolakan, dan ana yaitu dhamir dan di sini sebagai mubtada, dan lafaz 'abidun yaitu khabarnya mubtada, bentuknya atau lafadznya yaitu isim fa'il yang marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Dan ma di sini seperti ma yang sebelumnya yaitu bisa bermakna dua, yaitu yang pertama bisa sebagai isim mausul yang menjadi objek dari lafaz 'abidun atau bisa sebagai ma masdariyah yang berarti ibadah kalian. Dan lafaz 'abadtum yaitu fi'il madi mabni 'ala sukun dan lafaz ta'nya di sini adalah sebagai dhamir dan huruf mimnya yaitu sebagai tanda jamak. I'rab ayat kelima wala antum 'amiluna ma a'bud itu sama persis dengan i'rab ayat yang ketiga, namun ayat ini diulang tujuannya itu hanya untuk sebagai penegasan. Dan ayat yang terakhir yaitu lakum dinukum waliyadin. Di sini itu adalah sebagai huruf jar dan kumnya adalah sebagai dhamir muttasil dan posisinya sebagai majrur dari huruf la. Dan jar majrur ini yaitu menjadi khabar muqaddam atau keterangan yang didahulukan. Dan lafaz dinukum, din adalah sebagai mubtada muakhar yaitu subjek yang diakhirkan dalam bentuk rafa karena mubtada. Dan kumnya adalah dhamir muttasil
dan posisinya yaitu sebagai mudhaf ilaih. Lafadz waliyadin, wawunya adalah huruf athof yang berarti penghubung, dan lafadz linya itu adalah sebagai huruf jar, dan ya-nya adalah dhamir muttasil, takdirnya adalah ana, dan lafadz dinya adalah mubtada muakhar dengan dhammah muqaddarah atau dengan dhammah yang dikira-kirakan karena terhalang oleh ya mutakallim. Dan baiklah, inti dari surat Al-Kafirun yaitu ada 4. Yang pertama, penegasan tauhid. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Yang kedua, yaitu penolakan kompromi akidah. Surat ini menolak ajaran kaum musyrik yang ingin saling bergantian menyembah Tuhan masing-masing dengan cara berkompromi. Yang ketiga, yaitu ketegasan dalam prinsip. Umat Islam diajarkan untuk berpegang teguh pada akidah tanpa mencampur adukannya dengan ajaran agama lain. Dan inti dari surat Al-Kafirun yang terakhir yaitu pengakuan perbedaan. Pada ayat terakhir disebutkan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, menunjukkan pengakuan adanya perbedaan keyakinan, namun tidak boleh dengan permusuhan, melainkan dengan sikap toleransi dalam perbedaan prinsip. Baik, fahada ma'ini min asy-syarhi, wa in wajadtum minni khata'an fahuwa min nafsi, wa in wajadtum minni shawaban fahuwa min Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.